Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini saya ingin memberikan apa ya? Ya, berbagi pengalaman lah ya. Berbagi pengalaman tentang cara setting remote Radio Master Zoro ini. Radio Master Zoro untuk RC plane atau pesawat. Sebenarnya mudah ya teman-teman untuk setting pesawat ini. Ada beberapa langkah. Coba kita pelan-pelan ya. Yang pertama adalah, oh ya sebelumnya di Radio Master ini ada beberapa tombol ya teman-teman. Ini adalah tombol model. Tombol model ini adalah untuk kita membuat profil pesawat kita. Model. Kemudian yang di sebelah sini adalah tombol scroll. Ini untuk masuk ke menu, sub menu ya, atau akan pilih apa yang kita ingin rubah atau ingin kita select, kita pilih ini, kemudian kita tekan enter. Tekan enternya dengan menekan ya. Nah, ini ada yang bisa ditekan. Itu enternya. Kemudian tombol yang di bawah ini adalah telemetri. Kemudian yang di sebelah kiri ini sistem. Ini adalah tombol return. Kemudian back halaman untuk halaman maju, halaman setelahnya, ini halaman sebelumnya. Ya, seperti biasa ini adalah gimbalnya untuk ke kanan, kiri, atas, bawah. Ini untuk throttle biasanya ya. Kalau pesawat ini throttle, kemudian rudder kanan, kiri. Kalau yang di kanan adalah aileron ke kanan, aileron kiri. Ini untuk elevator up, ini atau down. Jadi kalau kita tarik begini, elevatornya tuh naik, pesawatnya akan naik atau lepas landas atau terbang ya. Kalau kita ke depan kan, elevator akan turun, kan pesawat akan menukik atau menurunkan ketinggian. Oke, langsung aja ya, kita membuat profil baru. Kita tekan tombol model. Nah, kemudian kita pilih profil yang masih kosong ya, nomor yang masih kosong, model cell, tulisannya model cell yang masih kosong. Pilih aja ini, tekan enter. Kemudian create model. Ini adalah model nomor 5 ya. Oke, setelahnya kita masuk ke pack. Ya, backup ini. Tulisannya pack yang tengah ya, maju. Nah, di sini kita bisa isikan namanya. Model nama. Misalnya kita punya pesawat apa ya? Misalnya trainer. Kita isi aja, kita tekan trainer. Oke. Kemudian kecil. Kalau huruf besar tekan lama. Ini huruf besar tekan lama. Atau bisa juga di scroll terus, ya kan muncul huruf besar. TRN. Singkat aja ya. Saya tulis TRN aja. TRN. Oke. Kemudian jika sudah tekan lama. Nah, kemudian timer. Kalau kita ingin menggunakan timer, biasanya saya menggunakan throttle ya. Jadi ketika throttle ini ditambah atau istilahnya digas gitu ya, maka timer akan mulai bekerja. Caranya kalau ingin seperti itu tinggal di on kan, enter, kemudian pilih ini. Kalau yang on ini seperti biasa ya, begitu remote on dia langsung on, langsung enter. Jadi kita pilih yang total persen.
Ini kalau saja ya, silahkan kalau kalian ingin berbeda-beda ya silahkan coba-coba sendiri. Nah, ini total persen, TH persen ini. Oke, kemudian ini kita kosongkan saja. Oh, salah. Total persen, TH persen. Oke. Kemudian kosongkan. Nah, start. Timernya ini kita ingin berapa menit, teman-teman? Misalnya pesawat kita itu kita ingin 12 menit terbang dengan baterai 3S. Misalnya dengan baterai 3S ya. LiPo mungkin sekitar 12 menit lah gitu. Ya, kemungkinan gitu ya. Silahkan dicoba-coba dulu. Bisa tuh kasih 12. Oke. Kemudian persisnya di off kan saja. Minutnya dicentang. Countdown-nya. Nah, ini countdown. Silahkan diisi beep atau voice. Nah, kalau voice ada suaranya nanti. Voice. Voice. Oke. Ini saya kasih 10 second. Jadi nanti dia hitung mundur di 10 detik sebelumnya dihitung mundur. Oke. Timer ini tidak mematikan remote ya teman-teman, dia cuma mengingatkan aja bahwa kita terbang sudah 12 menit gitu. Kira-kira begitu ya untuk safety time. Oke, seperti ini. Lagi yang perlu disetting di halaman ini sepertinya, oh ya, ini internal RF. Nah, ini kan masih mode off. Oh, saya lupa teman-teman ya. Remote saya ini menggunakan modul internal JP 4-in-1. Jadi internalnya remote ini sudah JP 4-in-1. Nah, kalau JP 4-in-1 dia bisa connect ke FlySky, ke apa satunya lagi itu ya. Pokoknya seperti itulah. Banyak yang bisa dibinding kalau pakai JP 4-in-1. Karena dia belum ILRS. Nah, kalau ingin punya receiver ILRS, berarti harus punya modul tambahan. Modul ILRS-nya. Kalau ini sudah internalnya JP 4-in-1. Nah, di sini kita harus aktifkan internal modenya. Ini kan off, jadi kita on kan dulu. Nah, ketika modenya kita ambil mode multi ya. Multi, enter. Kemudian fly sky, karena receiver saya fly sky di 6B kalau nggak salah. Kita pilih yang fly sky 2A, A2 apa? Di enter. Nah, ini fly sky 2A. Kemudian enter. Ini subtype-nya kalau saya biasanya yang PWM S-Bus. PWM S-Bus. Oke. Nah, ini yang receiver ini teman-teman, yang receiver. Ini ada angka 00, kemudian tulisan BND, RNG. Nah, yang 00 ini bisa kalian isi dengan, misalnya kalian punya pesawat pertama ya, bisa kalian isi 101. Kemudian yang pertama sudah dibinding, kita punya pesawat lagi yang kedua, kita isi lagi 02. Seperti itu ya. Nah, ini saya pilih misalnya 02. Enter. Nah, kalau receiver sudah nyala, kita bisa binding. Ini bisa kita lewati saja karena saya belum binding ya. Nanti saya akan lihatkan kalau kita mau binding ya. Ini kita set remote-nya dulu. Oke, nah ini halaman setup ini saya rasa sudah cukup. Kemudian kita kembali ke halaman selanjutnya. Tekan lagi ini. Back. Kemudian heli setup tidak perlu karena kita umpan pakai heli ya. Flight mode juga lewatkan saja. Input. Nah, kalau untuk input ini di sini sudah tersetting ya teman-teman. Di sini sudah aileron, elevator, throttle, rudder. Jadi kita lewatkan lagi.
Nah, sekarang mixes ini seandainya ini kan channel 1 aileron ya, aileron, kemudian elevator, ini throttle, ini rudder. Saya ingin pergerakan pesawat saya tidak terlalu apa ya, karena masih belajar mungkin ya, jadi tidak terlalu responsif. Ini bisa kita kurangi teman-teman. Aileron bisa kita kurangi. Misalnya saya ingin 70 atau ya kita coba ya 70 ya. 70 tekan lama, edit. Sebentar. Nah, ini bisa kita kurangi wake-nya. Wake-nya kita kurangi 70. Jadi nanti pergerakan aileronnya tidak ini ya, tidak besar, kecil ya. Pergerakan aileronnya. 10, oke. Yang ini tidak ada dirubah. Oke, kita kembali return, tombol return ya. Return lagi. Nah, di sini sudah berubah 70. Ini aileron, channel 1 aileron. Kemudian elevator kita ingin tidak terlalu responsif juga. Ini bisa kita rubah. Yang aileron, elevator bisa kita rubah juga. Tekan lama, edit. Ini kita ganti 70. Oke. Kemudian back return 10. Kemudian kalau throttle tidak perlu saya rasa ya. Kemudian rudder juga tidak perlu karena kita perlu berbelok di darat nanti kan, karena apa, roda pesawat yang untuk berbelok saya jadikan gabung dengan rudder, maka saya perlu pergerakannya lebih tidak ini ya, cepat ya, jadi tetap dari 100. Oke, seperti itu. Kemudian kita pergi ke halaman selanjutnya, output. Output ini teman-teman nanti berguna kalau misalnya channel 1 ya, channel 1 ini aileron, ternyata terbalik. Begitu kita gerakan ke sini ke kanan, yang harusnya aileron kanan naik, aileron kiri turun, ternyata terbalik. Oh, ternyata aileronnya yang kalau kita belok kanan, kanannya turun, yang kiri naik. Nah, berarti terbalik. Nah, kalau kita ingin balik aileronnya, kita tinggal tekan channel 1 ini lama, kemudian edit ya, edit. Nah, ini direction ini teman-teman, direction ini kita bisa rubah, enter, invert. Oke, ini sudah langsung ini ya, invert. Oke, ini nanti setelah ini ya, setelah dibinding baru ketahuan. Sekarang ya kita biarin aja gini dulu ya, nanti pas kita binding ketahuan nih terbalik apa enggak. Oke, sekarang kembali output itu seperti itu ya teman-teman. Kemudian apa lagi? Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ada step yang terlupa tadi ya teman-teman, setelah saya cari-cari baru ingat, ternyata untuk throttle hole ya, fitur throttle hole ini sangat penting ya untuk safety. Jadi sewaktu kita hidupkan transmitter, kemudian sudah binding, sudah terkonek ke receiver, kita tanpa sengaja menaikkan ini throttle, nah paling-paling akan langsung berputar teman-teman. Dan itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi kita akan tahan dengan menggunakan tombol ini teman-teman. Nah, caranya tadi kita sudah setting yang throttle-nya kan, aileron sama elevator pergerakannya. Jadi kita masuk lagi ke mode halaman mixes. Nah, ini seperti ini. Ini sudah saya buat tadi teman-teman. Saya hapus dulu aja ya dari awal. Oke. Nah, yang throttle kan ada di channel 3. Jadi kemudian sebentar.
Atau saya ulang lagi ya, saya ulang lagi aja ya, kita delete dulu, ini juga kita delete. Nah, di awalnya seperti ini ya. Oke, kita akan menambahkan fitur throttle hold dan select switch untuk gyro, karena pesawat yang saya pakai ada gironya, jadi saya akan aktifkan di switchnya di channel 5, dan di receiver sudah terkonek antara receiver dengan gyro itu. Tombol mode-nya sudah di channel 5, select mode-nya di channel 5 ya, itu sudah di setting di receivernya dan di gyronya. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk channel 5 ini adalah untuk ini tombol gyro, jadi kita select dulu, kemudian source-nya kita enter dulu ya, lupa, enter dulu input. Nah, ini SC-nya udah muncul, enter, sekarang return. Channel 5 switch ini. Oke, sekarang channel 6 adalah ini ya, fitur throttle hold. Nah, fitur throttle hold sebentar, kameranya kurang fokus. Oke, kita channel 6 enter, kemudian lewat, tidak usah dikasih nama, source-nya enter lagi, ini SF. Oke, enter, kita kembali return. Nah, untuk throttle hold kita kembali lagi ke channel 3. Channel 3 adalah throttle, kita masuk, tekan nama ya, kemudian edit, enter. Di sini lupa salah. Jadi throttle 3 ini kita pilih insert after ya teman-teman. Kemudian mix name-nya kosongkan saja, source-nya ini kita select ini lagi switch-nya. Nah, SF, enter, kemudian offsetnya kita buat minus 100. Offsetnya kita buat minus 100. Oke, nah selesai, kita return lagi. Nah, di sini akan muncul channel 3, di bawahnya ada 100 plus sama dengan 100 SF. Oke, sampai sini sudah selesai ya setting switch-nya. Jadi switch yang kita pakai adalah throttle hold sama mode gyro. Oke, kemudian kita lanjut halaman selanjutnya. Output ini jika kita ingin ini ya teman-teman, jika kita ingin membalik arah pergerakan, misalnya elevator kita kebalik nih, misal aileron kita kebalik, kalau kita belok kanan ternyata yang sebelah kanan turun, aileronnya harusnya naik, kebalik, jadi kita mau balik gitu ya. Nah, kalau untuk seperti itu kita ini aja di output, contohnya di aileron ya, channel 1 misalnya, aileron channel 1 ya, kita enter, edit. Nah, di sini ini direction ini yang menentukan apakah mau kita balik atau tidak. Kalau ini normal asli sharing remote ya. Kalau misalnya
oh saya mau balik nih, perlu dibalik, kita tekan lagi invert. Seperti itu ya teman-teman, itu berlaku juga untuk semua channelnya yang seperti elevator dan radar. Misalnya radar kebalik nih, saya ke sini dia ke kanan, saya ke kanan dia ke kiri, berarti perlu dibalik seperti tadi yang balik sesuai channelnya yang mau dibalik gimana. Yes, kita return lagi halaman output, kemudian kita ke halaman curve. Ini untuk membuat apa ya, grafik. Kalau kita pengen misalnya throttle-nya slow naiknya, kita bisa bikin di sini. Dan nanti perlu pembahasan lagi ya, logical switch kita lewatkan. Nah, yang special function ini kita bisa membuat remote ini bersuara, teman-teman. Misalnya kita throttle hole-nya kita buat ada suaranya. Misalnya yang ada di sini, yang ada di remote ini ada suara engine on dan engine off. Kalau baling-baling on, baling-baling nggak ada. Proper off nggak ada. Jadi yang ada cuma engine on, engine off. Nah, nanti pakai itu ya. Oke, caranya seperti ini. Ini kita enter. Nah, enter. Kemudian, nah ini SF-nya. Pada saat ke atas tuh, lambangnya apa? Panahnya ke sini ya. Sini. Kemudian ke bawah, atas deh. Nah, ini kita kasih suara engine off ya. Engine off. Jadi kita enter saja. Posisi sweep di bawah ya, arah ke bawah. Kemudian ini kita klik, cari yang play track. Kemudian ini kita pilih. Nah, di sini banyak nih teman-teman. Kita pilih yang engine off ya. Nah, engine on, ini engine off. Nah, kita coba. Engine off. Nah, engine off. Engine off. Engine off. Engine off. Oke. Sekarang kita engine on-nya belum. Engine on. Kita return. Nah, ini lagi. Kita naikkan ke atas. Oh, salah. Kita klik dulu. Ya, sampai berkelip. Tekan. Tekan ke atas ya, kalau berlawanan. Enter. Kemudian ini play track. Mana play track? Ini engine on. Engine on. Oke, kita coba. Engine on. Engine on. Engine on. Engine on. Oke. Kemudian return lagi. Kita yang ini ya, untuk mode gyro. Enter. Kedip. Oke. Ke bawah berarti normal. Balik play track. Ini engine on, engine off. Engine off. Acro mode. Nah, kita cari flight mode FM, flight mode normal. Mana ya? Horizon. Nah, ini FM NRM. Coba. Ya. Flight mode normal. Oke. Yang kita return lagi. Tekan lagi. Posisi tengah. Kita ini kita cari play track lagi.
Ini angel mode. Oke. Oke, return lagi. Oke, ini kita lagi ke atas berarti horizon, atau kita promote sajalah. Promote. Oke. Terus apa lagi? Oh ya, satu lagi teman-teman. Kita kan tadi setting timer ya. Setting timer. Nah, timer itu kan harus ada di reset setelah kita ini. Jadi setelah dia countdown hitung mundur, selesai, kita harus reset. Nah, kita resetnya pakai tombol teman-teman. Tombolnya kita pakai, ini kita return dulu. Tombolnya pakai ini aja teman-teman. Nih, ada tombol push button. Nah, tekan ini nanti reset timer ya. Kita gunakan saja itu untuk reset timer. Tuh, ini kita tekan lagi. Tekan tombolnya. Nah, enter, geser ke kanan. Ini kita cari reset. Nah, reset timer. Enter, geser. Ini kita centang teman-teman. Nomor 1. Oke, selesai. Nah, ya, kalau mau, nah ini kan kita bisa reset nih. Tuh, kita tadi settingnya kan 12 menit. Oke, coba lihat kan ya, kalau misalnya kita gas, throttle naik, maka timernya akan berkurang. Tuh, makin countdown ya. 7. Oke, setelah mendarat atau turun, kita perlu reset, tekan aja resetnya tadi, tombol button. Oke. Nah, sekarang nanti kita lihat cara bindingnya ke receiver ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke cara binding.